Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Soleha dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922500169, ingin mempresentasikan apa itu etika bisnis. Yang pertama itu ada latar belakang dari etika bisnis. Sebuah perusahaan bisnis yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab sosial yang baik. Kata etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu seperti tempat yang biasa ditinggali, kebiasaan, adaptasi, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Kata moralitas dari kata lain moralis, dan merupakan kata abstrak dari moral yang menunjukkan kepada baik dan buruknya suatu perbuatan. Sedangkan definisi dari etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara ekonomi atau sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Apalagi akhir-akhir ini makin banyak dibicarakan perlunya tentang perilaku bisnis, terutama menjelang mekanisme pasar bebas. Dalam mekanisme pasar bebas diberikan kebebasan luas kepada seluruh pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan dan mengembangkan diri dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi akibat manajemen dan karyawan yang cenderung mencari keuntungan semata, sehingga terjadi penyimpangan norma-norma etis, bahkan pelanggaran etika bisnis dan persaingan tidak sehat. Dalam upaya penguasaan pasar terasa semakin berat. Para pengusaha menengah ke bawah yang kurang memiliki kemampuan bersaing. Oleh karena itu perlu adanya sanksi yang tegas mengenai larangan praktis monopoli dan usaha yang tidak sehat agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran etika bisnis dalam dunia usaha. Selanjutnya yaitu ada sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Setelah melihat penting dan relevansinya etika bisnis, ada baiknya kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis, yaitu etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang pertama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Karena lingkup bisnis yang pertama ini lebih sering ditunjukkan kepada para manajer dan pelaku bisnis, dan lebih sering dibicarakan mengenai bagaimana perilaku bisnisnya. Selanjutnya yaitu etika bisnis ini menjadi sangat survivor karena ia mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi, dirugikan, dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis oleh praktek bisnis pihak manapun, untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini etika bisnis lebih bersifat makron, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut dengan etika ekonomi. Ketiga lingkup dan sasaran etika bisnis yang berkait erat satu dengan yang lainnya dan bersama-sama menentukan baik tidaknya etis tidak di praktek bisnis tersebut. Lanjut, landasan teori pengertian dari etika bisnis. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu ethos, dan dalam bentuk jamaknya yaitu taetha. Ethos yang berarti sikap, cara atau cara berpikir, watak, kesusilaan atau adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata Latin mos, yang dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat atau cara hidup. Etika dan moral memiliki arti yang sama, namun dalam pemakaian sehari-harinya ada sedikit perbedaan di mana moral dipakai. Untuk perbuatan yang sedang dinilai atau dikaji, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang
ada dalam kelompok atau masyarakat tertentu. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bermoral sehingga dalam melakukan sesuatu bisnis tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku saja, selain untuk kepentingan tertentu dan kebahagiaan pribadi. Pelaku bisnis juga mengemban amanah serta kewajiban untuk membahagiakan masyarakat sekitar yang secara tidak langsung akan menerima dampak dari keberadaan perusahaan. Selanjutnya ada teori-teori etika bisnis. Secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Namun ada 4 teori besar yang juga dipelajari dalam konsep tersebut, yaitu 4 teori besarnya. Yang pertama ada teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seorang bersikap, perilaku atau sikap baik seseorang yang menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Yang kedua ada teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Yang ketiga ada teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang terakhir yaitu teori teleologi. Kata teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir. Sehingga dalam kata lain, teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Selanjutnya ada pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak digunakan, khususnya dalam etika bisnis. Belakangan ini dengan mencoba mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan etika di pihak lainnya. Dalam hal ini, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan cara analitis bagaimana unsur-unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini memetakan hubungan-hubungan yang berjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Pada akhirnya, pendekatan ini mempunyai satu tujuan interpretatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hal dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan atau stakeholder dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Selanjutnya masih dengan pendekatan stakeholder. Dasar pemikiran pendekatan stakeholder adalah sebuah pihak mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis, terlibat dari dalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin. Pada pendekatan stakeholder ini berasal dari prinsip minimal yang telah disebut, yaitu tidak merugikan hak dan kepentingan manapun dalam suatu kegiatan bisnis, sehingga pendekatan stakeholder menuntut agar bisnis apapun perlu dijalankan secara baik dan etis justru demi menjamin kepentingan semua pihak yang terkait dalam bisnis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu, pembahasan tentang etika bisnis dalam pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumennya. Pemasaran juga berupaya menciptakan nilai yang lebih dari pandangan konsumen atau pelanggan terhadap suatu produk perusahaan dibandingkan dengan harga barang atau jasa dimaksud, serta menampilkan nilai lebih tinggi dengan produk saingnya. Pada dasarnya, kegiatan pemasaran merupakan fungsi utama dalam menentukan bisnis perusahaan. Tenaga pemasaran merupakan sasaran penghubung utama perusahaan dengan konsumen, atau merupakan ujung tombak bisnis perusahaan. Kegiatan pemasaran untuk produk barang dan jasa tentu saja berbeda dalam penanganannya. Biasanya untuk produk barang pesaing seringkali diiklankan di media, sedangkan untuk jasa secara etis dan moral
relevan, sangat sedikit yang diiklankan secara umum yang terbuka. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pemasaran bisa dilakukan dengan situs-situs email dan lain-lain. Semua dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa batasan wilayah dan waktu, sehingga pesaing produk dan jasa saat ini semakin ketat. Oleh karena itu, pemasar dituntut kreatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan pemasaran tersebut. Dalam persaingan pemasaran yang begitu ketat, terkadang kita menentukan perusahaan yang melakukan pemasaran tanpa memperhatikan etika. Hal ini mungkin secara jangka pendekutan, namun jika untuk jangka panjang akan rugi, karena masyarakat akan meninggalkan perusahaan yang melakukan kegiatan yang tidak etis tersebut. Selanjutnya ada etika bisnis dalam manajemen produksi. Etika bisnis dalam kegiatan produksi, fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau mengadakan atas barang atau jasa transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah untuk menentukan nilai tambah terhadap barang atau jasa. Seperti aktivitas produksi meliputi produk apa yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk tersebut dibuat, di mana produk tersebut dibuat, kapan produk dibuat, siapa yang membuat, dan bagaimana memproduksi. Selanjutnya yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peranan etika bisnis dalam manajemen SDM yaitu untuk menjalankan fungsi yang terkandung dalam manajemen SDM melalui pengelolaan SDM yang baik, sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan, keamanan, dan keselamatan, hak atas pekerja. Yang pertama, dapat mesejahterakan karyawan, melindungi hak para karyawan, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan, tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan SDM, tidak adanya KKN dalam perusahaan, dan yang terakhir, mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika-etika bisnis. Selanjutnya kita masuk ke penutupan, yaitu yang pertama ada kesimpulan. Etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antara pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktis bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis sendiri. Bagi perusahaan jasa, memberikan layanan kepada pelanggan adalah tujuan utama untuk memberikan pelanggan dan menawarkan produknya. Menentukan karakteristik pelanggan dan memberikan pelayanan adalah tugas utama dari setiap pihak internal pada perusahaan. Kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan atau pihak eksternal sangat tergantung pada kualitas relasi dan kerjasama pelanggan internal. Selanjutnya yaitu ada sasaran-sasaran. Bisnis baru-baru ini menyadari implikasi parah dari perilaku tidak etis dari karyawan. Sebagai tanggapan, banyak bisnis telah mulai melatih karyawan mereka untuk membuat keputusan etis dan menentukan kode etik perusahaan. Pesan dari bisnis saat ini adalah karyawan yang jelas harus mampu membuat keputusan etis untuk melindungi bisnis dari tanggung jawab hukum dan untuk memaksimalkan jangka panjang keuntungan. Sebagai besar prinsip, siswa benar dan salah sudah mapan sebelum SMA mereka. Dengan demikian, penyajian etika bisnis tidak melibatkan pengajaran yang benar dan salah. Sebaliknya, siswa perlu belajar bagaimana menerapkan prinsip mereka yang benar dan salah pada suatu bisnis. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi